Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem basis data yang disusun oleh Saiful Buroni. Langsung saja ke pembahasan tentang sistem basis data. Sistem basis data merupakan sistem yang terdiri atas kumpulan file atau tabel yang saling berhubungan dalam sebuah basis data di sebuah sistem komputer, dan sekumpulan program lain untuk mengakses dan memanipulasi file atau tabel tersebut. DBMS atau Database Management System adalah paket perangkat lunak yang didesain untuk melakukan penyimpanan dan pengaturan basis data. Komponen sistem basis data: 1. Hardware atau perangkat keras. Perangkat keras yang biasanya terdapat dalam sistem basis data adalah memori dan hard disk. Yang kedua, sistem operasi merupakan program yang mengaktifkan atau memfungsikan sistem komputer, mengendalikan seluruh sumber daya atau resource, dan melakukan operasi-operasi dalam komputer. Yang ketiga, basis data. Sebuah basis data atau database dapat memiliki beberapa basis data. Setiap basis data dapat berisi atau memiliki sejumlah objek basis data seperti file atau tabel. Yang keempat, DBMS. Pengolahan basis data secara fisik tidak dilakukan oleh pemakai secara langsung, tetapi ditangani oleh sebuah perangkat lunak yang disebut DBMS yang menentukan bagaimana data disimpan, diubah, dan diambil kembali. Beberapa contoh software DBMS seperti MySQL, MS SQL Server, Interbase, Paradox, Microsoft Access, Oracle, DB2, dan sebagainya. Yang kelima, pemakai atau user. Bagi pemakai dapat berinteraksi dengan basis data dan memanipulasi data dalam program yang ditulis dalam bahasa pemrograman. Aplikasi lain yaitu aplikasi selain software DBMS. Abstraksi data. Abstraksi data merupakan tingkatan atau level dalam bagaimana melihat data dalam sebuah sistem basis data. Ada 3 level abstraksi data. Yang pertama, level fisik. Level fisik merupakan level paling rendah yang menggambarkan bagaimana sesungguhnya suatu data disimpan. Pada level ini, representasi dari organisasi data disimpan sebagai teks, angka, atau himpunan bit data. Mengetahui bahwa data disimpan dalam beberapa file atau tabel, seperti file pegawai, file keluarga, dan lain-lain. Yang kedua, level logika atau konseptual. Memperhatikan data apa sebenarnya atau secara fungsional disimpan dalam basis data dan hubungannya dengan data yang lainnya. Level ini menggambarkan data apa yang disimpan dalam database dan hubungan relasi yang terjadi antara data dari keseluruhan database. Pemakai tidak memperdulikan kerumitan dalam struktur level fisik lagi. Penggambaran cukup dengan memakai kotak, garis, dan hubungan secukupnya. Yang ketiga, level penampakan. Level abstraksi data terdiri yang hanya menunjukkan sebagian saja yang dilihat dan dipakai dari keseluruhan database sesuai dengan kebutuhan pemakai. Bagi user yang menggunakan terasa sebagai satu kesatuan data yang kelompok. Jenjang data. Yang pertama, karakter. Karakter merupakan bagian data yang terkecil, dapat berupa karakter numerik, huruf, ataupun karakter-karakter khusus atau spesial karakter yang membentuk suatu item data atau file. File mempresentasikan suatu atribut dari record yang menunjukkan suatu item dari data, seperti misalnya nama, alamat, dan lain sebagainya. Kumpulan dari file membentuk suatu record. Record adalah kumpulan dari file membentuk suatu record. Record menggambarkan suatu unit data individu yang tertentu. Kumpulan dari record membentuk suatu file. Misalnya file personalia. Tiap-tiap record dapat mewakili data tiap-tiap karyawan. File terdiri dari record-record yang menggambarkan suatu kesatuan data yang sejenis. Misalnya file mata pelajaran berisi data tentang semua mata pelajaran yang ada. Database merupakan kumpulan dari file atau tabel membentuk suatu database.
Contohnya gambar di bawah ini. Database terdiri dari beberapa file, record, karakter. Selanjutnya model data. Model data merupakan sekumpulan tool konseptual untuk mendeskripsikan data. Relasi-relasi antara data yang menyatakan hubungan antara rekaman yang tersebar dalam basis data. Model data terbagi dalam 3 kelompok besar. Yang pertama model entity relationship, yang kedua model relation, yang ketiga model object oriented model, yang keempat model hierarki, yang kelima model network. Entity relation model atau IR. Model didasarkan atas persepsi terhadap dunia nyata yang terdiri dari sekumpulan objek disebut entity, dan hubungan antara objek tersebut disebut relationship. Pemodelan data dengan model IR menggunakan diagram IR. Diagram IR terdiri dari kotak persegi panjang menggambarkan himpunan entity, elip menggambarkan atribut-atribut entity, diamond menggambarkan hubungan antara himpunan entity, garis yang hubungan antara objek dalam diagram IR. Contohnya seperti ini. Object oriented model. Model berorientasi objek berbasiskan kumpulan objek. Setiap objek berisi nilai yang disimpan dalam variabel instan, di mana variabel melekat dengan objek itu sendiri. Metode operasi yang berlaku pada objek yang bersangkutan. Objek-objek yang memiliki tipe nilai dan metode yang dikelompokkan dalam satu kelas. Kelas di sini mirip dengan abstrak pada bahasa pemrograman. Sending a message. Sebuah objek dapat mengakses data sebuah yang lain hanya dengan memanggil metode dari objek tersebut. Contohnya seperti ini. Model relasional. Model data relasional menggunakan data dalam bentuk tabel-tabel. Asosiasi antara tabel didefinisikan lewat penggunaan kunci tamu atau foreign key. Dengan menggunakan model ini, pencarian field dari suatu tabel atau banyak tabel dapat dilakukan dengan cepat. Pencarian atribut yang berhubungan pada tabel yang berbeda dapat dilakukan dengan menghubungkan terlebih dahulu tabel-tabel tersebut dengan menggunakan atribut yang sama atau join operation. Contohnya seperti ini, banyak tabel. Model hierarki menyerupai pohon yang dibalik menggunakan pola hubungan orang tua anak. Pada puncak hierarki disebut dengan akar atau root. Tiap entitas tingkat atas atau parent mempunyai satu atau lebih subentitas atau children, sehingga setiap entitas hanya boleh mempunyai satu induk tetapi dapat mempunyai banyak anak. Pada model data hierarki, hubungan antara entitas dinyatakan dalam satu banyak atau one to many atau satu one to one. Dalam satu universitas terdapat banyak fakultas, dan setiap fakultas terdapat banyak dosen atau banyak mahasiswa, dan seterusnya. Tanda panah menunjukkan derajat keterhubungan banyak. Contohnya seperti ini. Model jaringan. Model ini hampir sama dengan model hierarki. Perbedaannya, dalam model ini setiap entitas dapat mempunyai banyak induk dan banyak anak. Dalam model ini lebih sedikit terdapat data lengkap, namun lebih banyak terdapat hubungan antar entitas, sehingga akan menambahkan informasi hubungan yang harus disimpan dalam database. Hal ini akan menambahkan volume dan kerumitan dalam penyimpanan berkas data. Contohnya sama seperti tadi. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.